Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MD2, ketemu lagi dengan Kak Sela. Di sini Kak Sela akan ngebahas tentang hadis. Oke, yang sudah punya bukunya buka halaman berapa ya? Halaman 2. Sudah dibuka bukunya? Kalau yang belum punya, catat apa yang Kak Sela ucapkan. Oke. Yang punya buku juga catat, soalnya ada beberapa yang tidak ada di buku seperti itu. Oke, sekarang yang pertama. Di sini kan kita di bab 1 belajar tentang syahadatain. Syahadatain itu apa sih? Syahadatain itu merupakan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama itu seperti gerbang. Jadi tuh kalau orang yang ingin masuk ke Islam, pertama-tama harus mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Yang tadi syahadatain. Jadi di sini Kak Sela masuknya ke syahadatain nanti dulu ya. Kita sekarang membicarakan tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu diibaratkan sebagai bangunan. Jadi kan kalau misalnya rumah itu kan, bangunan itu kan pasti ada tiang-tiangnya, tiang penyonggohnya supaya bangunan atau rumah yang kita tempatin itu enggak rubuh kan. Begitu juga dengan Islam. Islam itu diibaratkan sebagai bangunan, sedangkan rukun Islamnya itu diibaratkan sebagai tiang-tiang penyonggoh atau tiang-tiang yang menahan Islam. Seperti itu. Sekarang Kak Sala mau nanya, rukun Islam ada berapa? Coba. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Yang tadi ya, yang pertama gerbangnya dulu, syahadat. Kalau misalnya kita nggak bersyahadat, nanti kita bukan termasuk orang Islam. Tapi beda dengan kita kan emang dari awal sudah Islam dari lahir. Artinya kita tapi yang penting kita hafal tentang syahadat. Oke. Yang kedua itu apa? Sholat. Yaitu tiang pertama kan syahadat, tiang kedua sholat. Ini sholat itu harus dikerjakan. Siapa yang MD2 yang sholatnya masih bolong? Coba. Aduh sayang banget, padahal kan MD2 udah kelas 4 SD. Masa sholatnya masih bolong? Jangan ya. Jadi mulai sekarang sholat itu harus dilaksanakan. Itu harus diniatkan juga dalam hati. Itu sholat bukan karena disuruh Kak Sela, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu tiang kedua. Jadi kalau misalnya kalian nggak sholat, arti nanti tiang kalian roboh, yang alusannya lurus tegak seperti ini jadi roboh ntar. Seperti itu. Yang ketiga, zakat. Zakat itu diibaratkan sebagai pencuci harta dan jiwa, zakat gitu. Jadi kalau misalnya orang muslim itu diwajibkan zakat, itu juga merupakan tiang juga. Kalau misalnya kita nggak zakat, nanti harta dan jiwa kita tidak disucikan. Tapi zakatnya sesuai dengan nisab. Nisab itu kayak batas setahun atau sudah mencapai batasnya. Contohnya gaji orang tua kalian, atau misalnya nanti kan udah kerja, udah besar, udah kerja, gaji kalian 10 juta. Contohnya ya. Di situ kalian wajib membayar zakat seperti itu. Tapi kalau misalnya zakatnya sudah mencapai batasnya begitu. Terus ini zakatnya juga dikasih kepada orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin. Yang 8 itu ya, yang orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, terus fakir, miskin, ibnu sabil, terus orang yang mengumpulkan zakat. Jadi contohnya
kakak mengumpulkan zakat itu berhak mendapat zakat juga begitu. Pokoknya 4 lagi ada ya, seperti itu. Terus yang kelima itu pergi haji. Jadi itu pergi haji itu juga merupakan rukun Islam, merupakan tiang juga. Tapi orang yang pergi haji itu orang yang mampu. Kalau orang yang belum mampu tidak diwajibkan pergi haji. Tapi orang yang mampu, orang yang gajinya atau pendapatannya banyak itu wajib pergi haji. Kalau dia nggak pergi haji nanti tiangnya rubuh. Seperti itu. Yang kelima, puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga wajib bagi setiap muslim. Seperti itu. Jadi kalau di antara 5 itu nggak dikerjakan, nanti tiangnya roboh yang mengakibatkan bangunan Islam kalian jadi runtuh seperti itu. Makanya kalian wajib memiliki yang 5 itu, harus dikerjakan yang 5 itu. Oke, MD2. Dan selanjutnya, di sini kan di antara 5 itu kan kita hadis tentang syahadatain. Untuk itu, di sini Kak Sela akan ngebahas tentang syahadatain. Tapi Kak Sela kan materi kemarin kan sudah ada syahadatain. Jadi tuh di kemarin kan pelajaran akidah. MD1 itu ngebahas tentang syahadatain. Jadi kalian untuk mengetahui lebih lengkap syahadatain, lihat di MD2 kemarin ya. Lihat di video kemarin Kak Sela di MD1. Lihat aja ya. Buka linknya kalau misalnya itu. Oke. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.